Selamat pagi anak-anak. Ini adalah PowerPoint penjelasan pupena halaman 38 sampai 47 untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6. Di pembelajaran 4, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Di sini ada contoh, judulnya adalah gelar budaya di sekolah. Pada paragraf pertama ini, kita lihat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya terletak di kalimat awal, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sementara gagasan pendukungnya mulai dari kalimat yang kedua sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya kita ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini gagasan pokoknya juga terletak di kalimat awal atau kalimat pertama yang berbunyi, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Sementara gagasan pendukungnya mulai kalimat yang kedua sampai dengan kalimat yang terakhir. Sekarang kita lihat penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel seperti ini, anak-anak lebih mudah memahaminya karena sudah dikelompokkan bagian-bagian gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk muatan PPKN, anak-anak belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama adalah piket di kelas. Piket di kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Di sini ada pengertian piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan ini bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut yang mengalami musibah. Dengan adanya sumbangan tersebut, maka temanmu yang mengalami musibah akan merasa terbantu. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok meliputi 1. Diskusi, 2. Membuat prakarya kelompok, 3. Presentasi di depan kelas. Di pembelajaran 5, kita belajar tentang muatan SBDP, tentang menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tarian tersebut. Di sini sudah ada partitur lagu lir-ilir. Lagu lir-ilir dimulai dengan nada do sama dengan C dengan ketukan 2/3. Lagu lir-ilir berasal dari Jawa Tengah. Silakan anak-anak lihat di pupenanya. Untuk muatan IPS, kita belajar perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya besar keagamaan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Yang kedua, Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka.
Saat perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. 4. Hari Raya Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. 5. Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Pembelajaran 6 muatan PPKN, belajar tentang kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah, kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari. 1. Ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga adalah 1. Membersihkan sampah yang menyumbat selokan, 2. Memperbaiki jalan, 3. Memperindah taman. 3. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada para warga. 4. Persiapan Hari Kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Di sini sudah ada langkah-langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindari mengulangi kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Sekian saja anak-anak penjelasan atau pembahasan dari UPENA halaman 38 sampai 47. Materinya pembelajaran 4 sampai dengan 6. Kiranya ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.